latar belakang. Pemerintah sebagai pelaksana tugas amanat dari masyarakat untuk rakyat dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dan ramah bagi masyarakat. Pelayanan itu sendiri merupakan aktivitas seseorang, kelompok, dan organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Serta pelayanan optimal yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang mampu bergerak dengan tidak bertele-tele. Hal ini menjadi sangat penting bagi keinginan masyarakat, sebab masyarakat ingin pelayanan yang diberikan bersifat optimal dalam bidang kesehatan, sosial, dan lain-lain. Semakin bertambahnya jumlah masyarakat serta berbanding naik lurus dengan seiringnya bertambah jumlah pengguna dari pelayanan, maka semakin dituntut pula pelayanan yang lebih berkualitas agar masyarakat merasa puas untuk dilayani dengan menggunakan prosedur yang sederhana, efektif, dan efisien. Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan publik yang diatur melalui hukum pelayanan publik yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat serta dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dana, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Maka sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta memenuhi kebutuhan setiap warganya. Dalam peningkatan pelayanan publik yang diinginkan wajib dilakukannya perbaikan dalam manajemen pelayanan publik. Manajemen yang baik adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sangat berdampak bagi penilaian masyarakat terhadap kinerja dari pemberi pelayanan. Manajemen adalah inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Dalam melakukan manajemen pelayanan publik yang baik, segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk menyukseskan suatu acara yang akan dilakukan secara bersama-sama, meningkatkan bahwa manajemen dalam suatu pelayanan publik menjadi hal yang begitu penting. Di dalam melakukan manajemen pelayanan publik perlu adanya kepercayaan antar sesama pelaku agar tercapai hal-hal yang diinginkan bersama. Di masa sekarang, di mana pelayanan publik terhadap masyarakat sangat dilihat, di mana era sekarang ini merupakan era COVID-19. COVID-19 menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Menjadi hal serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sebab pelayanan publik efektif dan efisien harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia itu sendiri berjumlah 3,72 juta kasus. Dengan jumlah kasus sebanyak itu, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus terjangkit COVID-19 yang cukup tinggi. Dengan jumlah total korban meninggal itu mencapai 11.000 jiwa. Pelayanan pemberian vaksin merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dalam pemberian vaksin, Puskesmas Pembantu Dalung Permai merupakan salah satu puskesmas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa pemberian vaksin. Puskesmas ini menjadi salah satu tempat pemberian vaksin di lingkungan wilayah Dalung Permai yang notabene berjumlah populasi salah satu yang terbesar di Badung, menjadikan tempat ini dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian kali ini. Dalam melakukan pemberian vaksinasi, juga pemerintah wajib menjaga kualitas dari manajemen pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Manajemen pelayanan yang dimaksud adalah di mana segala sesuatu yang dilakukan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari perekrutan tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat sampai strategi yang akan diberikan kepada masyarakat agar pemerataan pelayanan publik menjadi sangat baik. Hal ini menjadi catatan yang sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik di masa yang sangat genting ini harus menjadi sorotan yang sangat serius bagi pemerintah. Karena pada masa ini masyarakat melihat pemerintah sebagai pelaku pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Manajemen pelayanan publik di Puskesmas di Sedalung ini banyak sekali menjadi pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana orientasi, kualitas pelayanan, cara perekrutan petugas, serta pemerataan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemberian vaksinasi di Puskesmas Sedalung ini. Di mana masyarakat selaku penerima vaksin yang diberikan oleh Puskesmas Batu Dalung Permai menjadi sorotan dari penulis. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan oleh penulis, dalam latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti manajemen pelayanan program vaksinasi di Puskesmas Batu Dalung Permai. Tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis. Pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan. Pelayanan merupakan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. Serta pengertian dari publik. Publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tahun 2005 tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya dilaksanakan aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai salah satu perencanaan, pengimplementasian, serta mengarahkan dan juga mengkoordinasi penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan pelayanan publik yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun ciri-ciri struktur birokrasi yang terdesentralisasi memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain mengurangi kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi pelaksana yang ada di lapangan, melakukan efisiensi, mengurangi jumlah staf, mendekatkan birokrasi dengan masyarakat, pelanggan mencermati pandangan ini. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik merupakan dasar dan bentuk aktualisasi dari eksistensi birokrasi pemerintah. Wajah birokrasi dapat tercermin dari sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Gesernya paradigma pelayanan yang lebih berorientasi kepada pelanggan, masyarakat hendaknya dijadikan nilai yang melekat dalam jiwa aparatur pemerintah dan tercermin melalui sikap dan perilaku aparat dalam pembentukan pelayanan kepada masyarakat. Definisi konsepsional. Definisi konsepsional merupakan salah satu pembatas pengertian terhadap suatu masalah supaya tidak terjadi kesalahan pahaman dalam memberikan arti suatu konsep. Konsep yang tercipta melalui berbagai pengamatan yang dilakukan oleh penulis menentukan konsep seperti apa yang digunakan dalam penelitian kali ini. Konsep-konsep yang merupakan definisi dari apa yang perlu diamati
dalam penelitian kali ini, maka definisi konsepsional dalam penelitian kali ini adalah manajemen pelayanan program vaksinasi yang merupakan salah satu program dari pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dengan keseluruhan data atau informasi dari pelaksanaan program vaksinasi, mulai dari orientasi, kualitas pelaksanaannya, serta cara pengikutan petugas, strategi pemerataan pelayanan, dan serta tanggapan masyarakat tentang program vaksinasi yang berjalan. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Definisi operasional dari variabel manajemen program vaksinasi di Puskesmas Bantu Dalung dapat diukur dari 1. Melaksanakan program vaksinasi yang baik. 2. Menentukan strategi pemerataan pelayanan. 3. Standarisasi perekrutan petugas. 4. Menjaga kualitas pelayanan pemberian vaksinasi. 5. Orientasi yang dicapai. 6. Tanggapan masyarakat terhadap vaksinasi. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk kajian yang bersifat deskriptif, di mana penelitian ini untuk mencari orientasi pelaksanaan, orientasi kualitas pelaksanaan, cara perekrutan petugas, strategi pemerataan pelayanan dalam program vaksinasi yang dilakukan Puskesmas. 2. Satuan kajian dan informan. Satuan kajian adalah pada penelitian kali ini, yaitu instansi yang terhubung langsung dalam melakukan pelayanan publik program vaksinasi, yaitu Puskesmas Dalung, Puskesmas Pembantu Dalung Permai. Dalam penelitian kali ini, informan akan meneliti, akan menjadikan sasaran dalam mendapatkan data yang relevan adalah 1. Pegawai Puskesmas Pembantu Dalung Permai. 2. Petugas penyuntikan vaksinasi di Puskesmas Pembantu Dalung Permai. 3. Masyarakat yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Pembantu Dalung Permai. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Teknik pengamatan langsung atau observasi, teknik wawancara, dan yang ketiga, teknik dokumentasi. Yang terakhir, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yang pertama adalah reduksi data, yang merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung oleh peneliti. Penyajian data. Data yang telah direduksi maka akan masuk ke tahap penyajian data, di mana penyajian data itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dikumpul, serta dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 3. Menarik kesimpulan dan verifikasi data. Setelah semua melakukan semua itu, data yang terkumpul, maka dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dan verifikasi data. Terima kasih. Terima kasih Bung Trisnu sudah mempresentasikan proposal yang sudah dibuat dalam rangka membuat skripsi. Sampai pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab maupun saran untuk memperdalam pemahaman Anda juga agar Anda juga lebih mudah dalam rangka membuat skripsi. Yang pertama, saya silakan Bapak Dr. Made Yudiantaro memberikan masukan, saran, maupun pertanyaan. Saya silakan. Mohon maaf Pak, masih di mute.
Baik, Suksema Pak Dewa Suryawan Ya. selaku Ketua Penguji sidang proposal atas nama Gung Trisno Ari. Gung Trisno bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Saya singkat saja karena saya sebagian besar juga sudah mencermati proposalnya Gung Trisno sejak dari pengajuan ya. Iya, Pak. Sejak mengajukan proposal saya sudah cermati. Yang pertama, Pak, coba share screen-nya yang tadi di latar belakang. Di bagian latar belakang. PowerPoint-nya tadi yang latar belakang ya. Iya, Pak. Iki, Pak. Sudah. Coba cari bagian latar belakang. Ya. Terus lu membuat latar belakang ini ada maksudnya kan? Iya, Pak. Ada. Itu ada tanda panah, saya lihat ke kiri, ke kanan. Ini sebenarnya apa maksudnya? Terus Ini seperti pembagian apa yang akan saya jelaskan melalui step per step. Pertama saya jelaskan pelayanan publik, kedua saya jelaskan manajemen pelayanan, ketiga saya jelaskan penanganan COVID-19, yang terakhir saya jelaskan masalah dan alasan penelitian saya, Pak. terus ada tanda panah di sini. Maksudnya apa? Di mana, Pak? Setiap poin ini kan ada tanda panahnya. Nggih. Itu hiasan saja atau memang ada maknanya? Untuk lebih ke menunjukkan apa yang akan saya jelaskan nantinya, Pak. Oh gitu. Saya pikir pelayanan publik ini berhubungan dengan manajemen pelayanan. Kemudian penanganan COVID ini berhubungan dengan masalah dan apa ini? Masalah dan alasan penelitian. Karena ini terhubung ini ya. Tanda panah ini terhubung, kalau ini yang di atas juga terhubung. Iya, Kalau Pak. mau menjelaskan bagian itu kan bisa misalnya satu pelayanan publik, dua manajemen pelayanan, ketiga misalnya objek dari pelayanan penanganan COVID. Kemudian masalah dan alasan penelitian bagian yang terakhir. Ya kalau dibuat tanda panah seperti ini kan seolah-olah ini ada hubungan apa ini ya? Iya, Pak. Pelayanan publik. Makanya saya tanya karena nggak apa-apa tapi lain kali ya. Iya, Pak. Tanda-tanda dalam sebuah presentasi itu semestinya mempunyai makna itu ya, mempunyai makna. Sama dengan kita membuat semacam model gitu ya, atau kerangka pemikiran bahwa yang diteliti adalah ini, kemudian hasilnya adalah ini. Oke. Nah, justru dari gambar ini saya bertanya kepada Trisno, yang diteliti sebenarnya manajemen pelayanannya berkualitas apa tidak manajemennya, atau kualitas layanannya, atau kualitas layanannya. Yang maunya menelitinya itu dua-duanya itu, Pak. Gimana manajemen pelayanan yang ada serta kualitas dari pelayanan tersebut, kayak kualitas yang diberikan tanggapan dari masyarakat tentang kualitas yang diberikan oleh pelayanan di puskesmas tersebut. Oke. Tentang tanggapan masyarakat ya. Tentang tanggapan masyarakat, Pak, saya maunya teliti apakah masyarakat itu senang dengan adanya program pelayanan vaksinasi ini, atau masyarakat itu merasa terganggu, atau
masyarakat itu bagaimana tentang pelayanan vaksinasi ini. Itu yang ingin saya teliti, Pak. Berarti tentang tanggapan masyarakat tentang kualitas pelayanan. Di satu sisi juga meneliti tentang kualitas manajemennya ya. Iya. Kualitas manajemen pelayanan ya. Iya. Berarti dua variabel ini ya. Yaitu Iya, Pak. manajemen pelayanan dan tanggapan masyarakat tentang kualitas pelayanan tersebut. Begitu. Satu variabel aja sih Pak, manajemen pelayanan aja Pak. Oh. Kalau manajemen itu artinya apa, Trisno? Tapi Pak, kalau manajemen pelayanan itu artinya apa? Intinya apa? Inti dari manajemen pelayanan itu apa? Manajemen pelayanan merupakan inti dari segala administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama administrasi. Manajemen pelayanan publik yang baik, segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk menyukseskan suatu acara, maka dilakukan secara bersama-sama. Meningkatkan bahwa manajemen adalah suatu pelayanan publik yang menjadi hal yang begitu penting di dalam melakukan manajemen. Perlu adanya kepercayaan antar sesama pelaku agar terciptanya hal-hal yang diinginkan. Itu Pak yang saya dapatkan. Oke. Itu abstrak ya. Realnya apa? Yang dilakukan dalam rangka manajemen pelayanan publik itu apa? Atau yang bisa dilihat orang bermanajemen melayani publik itu apa? Tapi Pak, suaranya kecil. Yang bisa dilihat real, nyata. Bahwa orang sedang melakukan manajemen pelayanan publik itu apa? Kalau yang tadi kan abstrak gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk begini dan sebagainya. Realnya manajemen pelayanan publik itu apa? Realnya yang saya lihat dalam manajemen pelayanan publik ini, bagaimana mereka mengatur anggota mereka, memanage anggota mereka dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan suatu acara, tindakan yang ingin dicapai bersama, Pak. Itu sih realnya yang saya lihat. Bentuknya apa saja, misalnya? Contohnya dalam pelayanan vaksinasi ini, bagaimana mereka melakukan pelayanan vaksinasi, memanage anggota-anggota mereka, memanajemen anggota-anggota mereka dalam melakukan pelayanan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Pak. Itu sih yang saya lihat dan pantas untuk diteliti. Oke. Kemudian dalam poin-poin ini, dalam aktivitas manajemen pelayanan vaksinasi ini, kan ada melaksanakan program dengan baik, menentukan strategi bagaimana pemerataan pelayanan, ada standarisasi untuk merekrut petugas, dan seterusnya. Lalu yang paling bawah ada tanggapan masyarakat terhadap program vaksinasi ini. Tanggapan masyarakat itu bagian dari manajemen pelayanan ya? Karena tanggapan masyarakat itu kan respon. Tidak sih Pak, kalau itu. Kenapa? Tidak masuk yang dalam. Ini. Tidak masuk sih Pak. Ya, kalau dalam manajemen pelayanannya. Nah, terus judul Anda kan manajemen pelayanan vaksinasi. Terus kenapa ada tanggapan masyarakat di dalamnya? Saya ingin mengetahui juga Pak sekalian gimana sih tanggapan masyarakat sebelumnya. Oh begitu. Berarti untuk mengetahui kualitas manajemen pelayanan vaksinasi, kemudian juga digali bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini, begitu ya?
begitu ya, terus dulu. Digunakan sebagai pendukung. Bisa dengar suara saya? Wisnu di mute tuh, coba dia dulu dibuka nih. Itu masih mute itu Masih audionya. mute Wisnu nggih audionya. Nggak sengaja mungkin tadi nggih. Dek Trisnu dibuka mic-nya, unmute Sudah, nggih. Pak. Nggih. Nah, berarti yang poin 6 itu sebenarnya adalah data pendukung yang diharapkan dapat menambahkan pemahaman tentang kualitas manajemen pelayanan ya. Ya, Pak. Berarti dia bukan bagian dari atau bukan bagian dari indikator manajemen pelayanannya. Ya, Pak. Bagaimana? Terus loh. Karena saya lihat ini halaman berapa ini ya? Halaman yang ditampilkan ini halaman berapa? Halaman 20, Pak. Ya, coba ke atas sedikit ya. Ke atasnya sedikit. Saya mau lihat paragraf yang di atas. Nah, definisi operasional dari variabel manajemen pelayanan program vaksinasi dapat diukur dari ini. Termasuk tanggapan itu ya. Ya. Kemudian tentu 6 poin ini berorientasi kepada definisi konsep. Coba naik lagi lihat definisi konsepnya. Kurang turun ya, kelewatan ya. Cara perikutan petugas, strategi pemerataan pelayanan, dan serta tanggapan oke. Kemudian definisi konsepsional ini mengacu kepada tinjauan teori. Sebab saya ingin lihat tinjauan teori yang mengatakan bahwa kualitas manajemen pelayanan itu adalah ini. Bisa enggak itu ditunjukkan ketinjauan teorinya? Tentang kualitas pelayanan publik. Nah, ini kualitas pelayanan. Kan ini yang Trisno cari ya. Ya, Pak. Ya. Coba di poin mana Trisno bisa mendapatkan 6 pengertian konsep tersebut yang kemudian diturunkan menjadi indikator. Niki, Pak, di halaman 15, dengan tujuan memenuhi kebutuhan harapan pelanggan masyarakat, terdapat beberapa definisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas itu. Ketepatan waktu pelayanan, kesopanan dan keramahan memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan menyangkut lingkungan pelayanan dan kesediaan sarana, kemudahan dapat mendapatkan pelayanan. Itu juga, Pak. Itu menjadikan indikator saya tentang tanggapan masyarakat tentang apa yang diberikan dalam manajemen pelayanan vaksinasi ini. Makanya saya buat seperti itu di definisi operasionalnya. Nah, di definisi operasional saya tidak ada membaca yang tadi disampaikan itu. Yang terus lu katakan tadi itu kan berdasarkan tinjauan teori ya. Ya, berdasarkan tinjauan teori. Kemudian Anda membuat definisi konsep dari mana acuannya? Coba baca sekali lagi yang tadi itu. Apa saja itu yang tadi? Coba. Ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan,
tanggung jawab. Oke, cukup dan seterusnya. Coba lihat di definisi konsepnya. Ada nggak terus disebutkan itu? Tidak, Pak. Lah kok lain? Jadi acuannya menyusun definisi konsep ini yang mana? Tinjauan teori yang mana gitu maksud saya. Maaf, Pak, sepertinya saya keliru, Pak. Nah, saya hanya menduga, mudah-mudahan tidak ya. Mungkin definisi konsep dan operasionalnya Trisnu acu dari sumber lain. Kemudian tinjauan konsepnya dari sumber lain. Sehingga nyaplir. Nah, itu maksud saya. Jadi ini harus sejalan ya. Ini harus sejalan. Tidak salah itu. Definisi konsepnya bagus kok. Bagus, itu bisa mengukur kualitas pelayanan. Cuma saya ragukan apakah tanggapan yang tertulis itu termasuk bagian dari manajemen itu. Atau hanya semacam pendukung ya, data pendukung bahwa masyarakat pun juga mengatakan berkualitas. Nah, jika data pendukung maka caranya sebenarnya sederhana. Ambil saja informan dari unsur masyarakat gitu. Nanti mereka diwawancarai, lalu muncullah bahwa mereka menganggap bahwa pelayanan ini sudah baik menurut pendapat masyarakat, kan begitu. Kan tidak perlu memasukkan tanggapan itu sebagai indikator dari manajemen. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah coba matchkan agar tinjauan teori selaras dengan definisi konsep dan operasional. Ya, jadi bisa ditambahkan yang memang akan diacu. Itu saja yang saya lihat di sini ada bahan untuk diperdebatkan gitu di antara ini. Yang lainnya saya pikir sudah bagus ya, saya sudah baca dan menurut saya pribadi ini Trisnu cukup mampu untuk melanjutkan proposal ini ke depannya. Dari saya itu Pak Dewa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bapak Dr. Made Yudiantaro. Mungkin saya selaku pembimbing juga mungkin kelewatan tentang hal ini. Ya, Bapak Yudiantaro teliti sekali. Mohon nanti adik biar match antara tinjauan teori, definisi konsepsional, definisi operasional ada keterkaitan. Jadi ada tersambung. Jadi definisi konsepsional itu asalnya dari tinjauan teori. Juga operasional pasti ada disinggung di tinjauan teori, nanti mohon diperbaiki itu biar ada ketersambungan. Tapi seperti tadi malah di latar belakang Anda membuat suatu gambar ada ketersambungan, tapi sebenarnya maksud Anda yang ingin Anda keluarkan dari kepala Anda begitu, tapi kan tidak bisa demikian. Membuat PowerPoint jadi gitu kan. Ada maknanya tanda panah itu. Itu untuk pelajaran untuk adik selanjutnya nanti di ujian skripsi biar diperbaiki. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Ketut Sri Swastiningsih untuk memberikan bekal kepada Trisnu dalam rangka membuat skripsi. Saya silakan. Halo Ibu Sri, Bu Sri Swastiningsih, silakan. Ya, terima kasih Pak Dewo. Iya. Maaf ini tadi ada gangguan teknis ini, ya. Bentar, adik. Siapa namanya nih? Trisnu ya? Trisnu. Ada pertanyaan ini tentang judul nih ya. Judulnya manajemen pelayanan program vaksinasi. Jadi di satu sisi
dari judul ini seolah-olah program vaksinasi itu kedokteran ya. Tapi kalau dilihat manajemen pelayanan, ya oke, adalah ilmu sosial. Nah, dari judul ini, variabel saudara itu apa namanya? Variabelnya. Variabel napi, Bu. Halo? Didengar? Halo, Bu. Dengar, Bu. Halo, Bu. Halo? Ini variabel napi, Bu. Tentu variabel penelitian yang Ibu maksudkan. Variabel penelitian Anda kan satu variabel, coba disebutkan. Variabel yang pakai dalam penelitian kali ini adalah manajemen pelayanannya, Bu. Untuk dijadikan variabel. Oke, Bu Sri, silakan lanjutkan, Bu Sri. Bu Ketut Sri. Anunya bermasalah tuh. Mic-nya kayaknya bermasalah Ibu Sri ya. Di kampus nggih, Halo? padahal di kampus nggih. Kalau di kampus ya memang ya berarti kualitas WiFi kampusnya Halo, sering. koneksinya kayaknya enggak bagus. Di kampus Ibu nggih? Halo nggih. Kedengeran suara. Ibu Sri di kampus nggih? Oh, nggih. Jadi suara Bapak kan dengar, Dek Trisnu. Dengar, Pak. Berarti yang masalah internetnya Ibu Sri gitu berarti. Di mana mungkin dia? Iya, ya. Jadi untuk membuktikan kan suara saya didengar sama Bu Sri, didengar sama Dek Trisnu, sama Pak Yudi mungkin dengar suara saya. Kesimpulannya Coba internet Ibu. teleponnya diangkat, Dek. Napi, Bu. Dengar jelas Pak Dewa. Nggih. Berarti yang masalah jaringan internet dari Ibu Sri yang digunakan berarti nggih. Nggih, halo Ibu Sri. Suara Tiang dengar nggih? Enggak didengar nggih. Oke, Bu. Iya, kayaknya nih ada gangguan deh, laptopnya juga enggak bisa dengar. Tapi Enggak sekarang, bisa. sekarang sudah mau sekarang? Sekarang sudah mau sekarang? Di kampus nggih? Nah, ini telepon ini. Enggak, maksud Ibu di Sri posisinya di kampus nggih? Iya, di kampus. Di ruang tiang, di ruang tiang. Oh, yang bagus kualitasnya di ruang sidang ya. Di masing-masing Coba Pak di ini. Di ruang sidang. Telepon di ruang sidang dipakai Pak. Tadi maunya di ruang gitu sidang. Ya, coba angkat telepon si Trisnu suruh angkat telepon aja. Dek Trisnu silakan angkat teleponnya katanya. Berarti di kampus ya, internetnya sering tidak mendukung untuk Zoom. Silakan. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Iya, Dek. Dek, dari judul adik itu, Dek Trisnu, coba sebutkan dulu variabelnya. Variabel yang Tiang gunakan ini manajemen pelayanannya, Bu, sebagai variabelnya. Iya. Ya, yang lengkap. Manajemen pelayanan program vaksinasi. Oke. Kalau Trisnu cari indikatornya itu dari mana? Manajemen pelayanannya apa dari pelayanan program vaksinasi? Coba disebutkan. Manajemen pelayanan. Berarti ada
ada teori tentang manajemen pelayanan. Ada nggak teori manajemen pelayanan di teorinya di halaman berapa coba? Teori tentang manajemen pelayanan itu ada di halaman 11, Bu. Halaman Teori tentang 11. manajemen. Ya. Teori Yang tentang diangkat, manajemen pelayanan. ya, yang diangkat ke dalam atau sebagai alat ukur dari variabelnya. Yang mana itu? Ciri struktur Yang birokrasi. dimasukkan ke dalam definisi operasional. Mungkin temun, Bu. Ya, definisi operasionalnya kan ada melaksanakan program vaksinasi yang baik seperti itu. Di mana itu Bu dapatkan? Yang pakai definisi operasional itu ada di halaman. Ada yang nomor 1, 2, sama 3-nya, Bu. Ya, halaman 11. Sama nomor 4-nya, Bu. Ya, ada enggak di dalam teori itu menyebutkan suatu sub tersendiri manajemen pelayanan program vaksinasi. Jadi di sana akan ada Trisno akan mengangkat di sana sebuah definisi yang akan dibawa ke definisi konsepsional. Kemudian di sana juga akan ada alat ukur atau indikator dari variabel itu kan dibawa ke definisi operasional. Kok gue nggak lihat ya ada? Ada nggak? Ya, Trisno, mic-nya dibuka. Ya, kelirunya di dibuka, mana? ya. Trisno, mic-nya dibuka. Sudah, Pak. Sudah buka mic-nya. Ya. Sepertinya yang keliru untuk memasukkan. Oh, belum masuk ke teori maksudnya. Jadi kalau definisi konsepnya sudah ada di teori. Ya, apa coba yang Trisno konsepkan tentang manajemen pelayanan program vaksinasi? Ya, definisi konsepsionalnya. Ya. Ya, pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dengan keseluruhan data dan informasi dari pelaksanaan program vaksinasi mulai dari orientasi, kualitas pelaksanaan, cara perekrutan petugas, serta pemerataan pelayanan. Jadi kalau di definisi konsep ya di awal seolah-olah itu tidak menyangkut tentang manajemen pelayanan, tetapi tentang program vaksinasi itu sendiri. Ya. Jadi mungkin baiknya itu juga ada dalam sub manajemen pelayanan program vaksinasi ya dimasukkan dulu yang lengkap. Jadi manajemen pelayanan program vaksinasi. Jadi definisinya seolah-olah hanya itu program vaksinasi, salah satu program dari pemerintah seperti itu yang kamu definisikan. Ya. Kemudian ada kata manajemen di sini. Kenal nggak tentang fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi manajemen? Ya, salah satu mungkin menurut siapa? Apa itu fungsi manajemen? Misalnya dari Terry, POAK yang dimaksud. POAK itu bisa disebutkan. Salah satu dari fungsi manajemen yang saya dapatkan waktu saya membaca tentang
manajemen itu sendiri adalah salah satunya untuk melakukan pengaturan terhadap. Nah, kalau pertanyaan begini, sebutkan fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang Trisnu sebutkan tadi itu bukan fungsi manajemen. Misalnya salah satu dari yang paling biasa didengar itu dari TERI, fungsi manajemen. Ada enggak sudah masuk di dalam teori saudara tentang fungsi manajemen? Dari TERI, misalnya ada planning, ya. Ada Untuk itu? fungsinya, sepertinya saya lupa masukin fungsi manajemennya, Bu. Iya. Jadi mungkin salah satu masuk ke sana, manajemen dulu, baru ke manajemen pelayanan, kemudian baru kaitkan kepada program vaksinasi. Ya, kenapa saudara tertarik untuk membuat judul yang berkaitan dengan program vaksinasi? Sebab kita di sini di masa sekarang ini pandemi COVID-19 masih terasa sampai sekarang. Salah satu program dari pemerintah untuk menekan angka turunnya COVID-19 ini adalah melakukan vaksinasi tersebut. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti manajemen program pelayanan vaksinasi ini, apakah sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah orientasi Ya. sendiri. Iya, nah, jadi apakah sudah berjalan dengan baik, apakah dan sebagainya yang saudara sebutkan tadi, itu kan belum kita ketahui sekarang ya. Setelah saudara penelitian, baru saudara akan dapatkan datanya itu dan saudara bisa menganalisis. Nah, analisis apa yang saudara gunakan? Tapi Bu, untuk mencari analisis apa yang saudara gunakan untuk menemukan nanti apa yang saudara sebutkan tadi, untuk mendapatkan data dan menganalisisnya. Analisis datanya, apa yang digunakan? Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian informasi yang akan diteliti jadikan sasaran dalam melakukan data yang relevan adalah itu informannya. Ya. Informan. Nah, teknik analisis datanya apa? Bagaimana yang kualitatif itu? Tapi yang kualitatif yang bagaimana? Kualitatif yang menggunakan saudara reduksi gunakan. data. Ya. Menggunakan reduksi data. Sebutkan yang lain. Apa saja? Ya. Nah, saudara sebutkan seperti itu tadi. Atas dasar apa bahwa itu analisis kualitatif? Ada 3 yang saudara sebutkan: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Apa pemikiran Trisnu sendiri? Apa menurut siapa? Dan analisis data kualitatif itu alurnya seperti itu. Ya. Yang sumber referensi dari kakak-kakak tingkatnya seperti ini.
Saat dia menggunakan teknik analisis yang sama sesuai dengan contoh yang telah diberikan, telah ada. Oke. Nggak bisa begitu itu dari kakak-kakak kelas menginformasikan lagi menyebutkan namanya. Kalau memang mempergunakan itu yang sudah sebutkan tadi namanya, apakah itu di skripsi? Jadi apakah dari diskusi, ya? Dan sebaiknya teknik analisis yang digunakan ini jadi menurut siapa gitu, ya? Menurut siapa? Jadi yang menyebutkan bahwa ada reduksi data, penyajian data, dan ada kesimpulan itu. Jadi sebutkan yang jelas. Di sini belum ada teori sama sekali, ya. Belum ada. Berarti dia harus ada kutipan dari ahli ini. Lagi uji proposal. Sebentar aja. Ya, jadi sebutkan ini belum ada ininya, teorinya. Sebutkan entah dari siapa gitu, entah dari Syugono, dari apa, atau tanyakan ke temannya yang saudara sebutkan tadi. Sumber daripada teknik analisis datanya, bukunya yang mana, siapa yang. Ya. Tuh. Dari observasi saudara, bagaimana program vaksinasinya? Jadi sebelum saudara penelitian lebih lanjut, sekarang saudara kan sudah observasi, ini hasilnya observasi. Bagaimana observasi saudara? Dari hasil observasi saya melihat bahwa pelayanan program vaksinasi ini sepertinya masih banyak adanya kekeliruan dari pegawai stafnya, serta masih kurangnya adanya pelayanan yang Oke deh. Baik Pak Dewa, kayaknya ini juga sudah ada gangguan. Saya cukupkan segitu aja dulu ya. Untuk saran dari Trisnu, coba ini variabelnya itu dengan indikator, usahakan ada di dalam teori dulu ya, baru dibawa ke definisi konsep dan definisi operasional. Oke, ya. Ya Bu, baik. Baik, Pak Dewa. Oke, terima kasih Ibu Sri. Memang ada kendala, memang meskipun di kampus ternyata memang belum terlalu bagus dukungan internetnya. Termasuk Trisnu tadi bilang kan di BEM ya, jadi di BEM juga tanda kutip memang kualitas internetnya juga kurang mendukung untuk digunakan Zoom. Jadi Andi beralih ke kampus malah di internetnya ya masih kurang juga ya, nggih. Nggih, nggak apa-apa, ini sebagai semacam kita tahu semacam evaluasi, jadi Bapak tetap berusaha menggunakan ini karena kan tidak menyalahi aturan. Meskipun kadang-kadang ada kendala teknis. Kalau tidak pernah mencoba kan tidak pernah tahu. Karena saya fakultas lain dari teknik menggunakan ya semuanya menggunakan Zoom itu, tapi bagus itu yang saya ketahui. Gak apa-apa. Tentang tadi mohon diperbaiki. Sebenarnya sungguhnya hampir sama yang disarankan dengan Bapak Dr. Widantaro. Jadi agar nyambung diperiksa kembali antara variabel tinjauan teori, definisi konsepsional, definisi operasional nyambung. Jadi kalau fokusnya manajemen pelayanan publik, dilihat mungkin bisa dimasukkan fungsi-fungsi manajemennya, IACU. Jadi ada keterkaitan memang antara teori, antara variabel, teori yang dibuat, definisi konsepsional, biar memang pas, mohon diperbaiki lagi ya. Nanti itu. Ya, Pak. Jadi fokusnya kan ke manajemen pelayanan. Memang masih tidak terlalu banyak
tentang manajemen pelayanan ini coba masih bisa dicari. Terakhir tadi tentang teknik analisis data, kebetulan Bapak juga lihat, memang ada sumbernya itu, dari siapa itu, dicari nanti itu. Mungkin adik yang adik acu yang tidak menyebutkan itu, ada sumbernya, bukan tidak ada. Jadi triangulasi data itu yang sering dipakai oleh FISIP. Itu diperbaiki, ditambahkan sumbernya. Saya kira itu untuk ujian proposal pada Adik Trisnu. Tentu nanti adik melengkapi administrasinya, nanti bisa datang ke program studi. Untuk tanda tangan, adik sudah ujian. Itu saya kira. Baik, saya kira sidang ujian proposal untuk siang ini kita sudah bisa sepakat, mungkin Pak Yudiantaro, Bu Sri, proposal ini mungkin kita sepakati ya, bisa dilanjutkan meskipun harus diperbaiki lebih lanjut agar variabel seperti tadi konsepsional, operasional bisa sinkron, bisa bimbingan lebih lanjutnya. Tentu perbaikan proposal selama ini sering secepatnya, paling tidak 1 minggu diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki bisa dimohonkan tanda tangannya. Saya kira itu untuk ujian proposal siang ini. Saya kira sudah cukup. Bisa kita akhiri dengan ucapan selamat tentunya. Adik sudah berproses, sudah melakukan ujian proposal, tentu berjuang untuk memperbaiki agar bisa dilanjutkan menjadi skripsi. Terima kasih juga. Selamat Dek Trisnu. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji sudah memberikan masukan-masukan, dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.